Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus hari ini mengatakan, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Hal ini sejatinya menunjukkan kedalaman cinta Yesus kepada umat manusia. Cinta itu tadi digambarkan seperti induk ayam, yang tentu saja ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Seperti induk ayam, Yesus juga ingin mempersatukan manusia, ingin melindungi manusia, ingin memelihara manusia sampai manusia bertumbuh kembang dalam kedewasaan, iman, dan pengetahuan, dan tentu saja semuanya dalam persekutuan dengan Bapa. Mengapa Yesus merasa rindu untuk melakukan hal itu? Ya karena dosa. Karena dosa, relasi manusia dengan Allah menjadi jauh. Karena dosa, relasi manusia dengan Allah menjadi terputus. Dan Yesus rindu ingin mempersatukan itu kembali. Yesus sadar dan tahu bahwa Yerusalem adalah tempat pembantaiannya. Tetapi cinta Yesus kepada manusia sudah sedemikian tak terbendung. Kalau bahasa zaman now-nya, celengan rindunya Yesus itu sudah penuh. Yesus sangat ingin melihat bagaimana manusia relasinya dengan Allah menjadi terhubung kembali. Maka betapapun berat yang harus dialami, hal tersebut tidak membuat Yesus mundur. Yesus berkomitmen melanjutkan perjalanannya apapun resiko yang ada di hadapannya. Cintanya kepada manusia itulah yang membakar semangat pengorbanannya untuk menyelesaikan misinya. Lalu inspirasi rohani apa yang dapat kita petik dari kisah Injil hari ini? Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak Anda untuk melihat realitas yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Bagi saya yang menarik adalah mengamati apa yang ditunjukkan oleh media sosial belakangan ini. Kita disuguhkan mengenai tipe-tipe kepemimpinan pejabat publik. Ada pemimpin yang mendapatkan tempat sungguh-sungguh di hati rakyatnya. Tetapi ada juga yang sebaliknya, menuai banyak kritik, bahkan menuai banyak hujatan. Yang satu ada yang kelihatan pontang-panting, sibuk mondar-mandir, kesana kemari berbuat sesuatu demi kesejahteraan rakyat. Tetapi yang lain nampaknya terbuai dengan nikmatnya tahta pejabat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan hanyalah sebuah permainan seperti sulap menyulap demi untuk kalau-kalau suatu saat diminta sebuah laporan tanggung jawab. Parahnya lagi, ada juga yang mengklaim ataupun menampilkan banyak prestasi meskipun sebenarnya kalau dilihat betul-betul sama sekali minim kontribusi.
Ya, begitulah fenomena yang terjadi di negara kita. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa kualitas hati seorang pemimpin menentukan gaya kepemimpinannya. Antara tahta dan rasa harus terjadi hubungan yang sinergis. Yesus menjadi teladan kepemimpinan bagi kita. Ia memiliki tahta, ia memiliki kuasa, tetapi dia tidak menggunakan tahta dan kuasanya untuk tidak menjalankan kehendak Bapanya. Dan karena rasa cintanya yang besar kepada manusia, ia memilih tetap berjalan menuju kota Yerusalem, betapapun berat konsekuensi yang harus dideritanya. Cinta yang menguasai hati Yesus inilah yang dinamakan dengan cinta agape. Cinta agape berbeda dengan cinta eros ataupun filia. Cinta eros adalah cinta kasih yang menyatukan pria dan wanita sehingga mereka memilih untuk menyatukan cinta itu dalam sebuah pernikahan. Cinta filia adalah cinta kasih persahabatan. Misalnya kita memiliki kesamaan hobi, kesamaan visi ataupun tujuan, lalu kita membentuknya dalam sebuah persahabatan untuk menggapai sebuah mimpi itu. Nah, cinta agape adalah cinta yang bukan hanya digerakkan secara emosional. Kalau filia ataupun eros adalah cinta yang diikat secara kekuatan emosional. Tetapi cinta agape lebih dari itu. Cinta agape digerakkan oleh kehendak bebas dan komitmen. Cinta ini membawa transformasi ke arah yang semakin baik. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita biasa ataupun suka marah-marah, maka orang yang dilingkupi oleh cinta agape menjadi berubah. Akan ada transformasi yang terjadi dalam dirinya. Yang biasanya menjadi marah-marah, menjadi pribadi yang berusaha atau mencoba untuk sabar. Maka kelihatan dengan sangat jelas, cinta agape ini bukan hanya sekedar memberikan ataupun berkorban, tetapi orang yang memberikan ini masuk dalam dinamika pertumbuhan cinta kasih agape itu sendiri. Dia berusaha mentransformasi dirinya, dia berusaha mengubah dirinya menjadi semakin baik. Pada pagi hari ini, Yesus mengajak kita untuk ayo kita mulai mengevaluasi hati kita. Mengapa kita harus mengevaluasi hati kita? Ya karena hati adalah sumber kehidupan manusia itu sendiri. Hati adalah pusat dari segala akal budi, kehendak manusia, dan perasaannya. Hati kita mudah sekali dikendalikan oleh hal-hal yang tidak teratur. Hati kita mudah sekali menyimpang. Hati kita mudah sekali berkhianat. Maka dari itu, pagi ini kita dipanggil untuk menyatukan hati kita yang kecil dan rapuh itu ke dalam hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus adalah sumber dan pusat dari segala kebaikan, kekudusan, dan kasih Allah itu sendiri. Hati kudus Yesus adalah hati yang terluka demi keselamatan kita. Hati kudus Yesus adalah hati yang penuh kasih yang dikurbankan bagi kita. Dan hati kudus Yesus adalah hati yang selalu menggerakkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Mari kita pada pagi hari ini berdoa bersama-sama. Tuhan, jadikanlah hatiku sama seperti hatimu. Ingat Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.